Ready? Okay. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Gue Diandra Tistia dan di video kali ini kalian kedatangan sahabat gue Kir. Dia akan menceritakan kalian pengalamannya dia masuk Universitas Indonesia jalur PPKB. Nah, udah nggak usah tunggu lama-lama, yuk langsung aja simak baik-baik ceritanya Kiara atau Kir. Yuk! Hai Kir, apa kabar? Hai Diandra, baik juga. Lo gimana kabarnya? Ya, oke lah, ntar lagi libur kan, jadi kayak siapin mental buat semester 2 ya kan. ya. 2 minggu lagi. Iya bener-bener, udah siapin mental baru buat gini ya. Coba Kir, before we start, kenalin diri lo sendiri dong sama yang nonton, mungkin belum banyak tahu lo siapa kan. Oke, nama gue Kiara Nadifa, biasa panggil Kir, dan gue maba psikologi UI 2020 jalur paralel. Ya, terus coba kenapa lo mau milih psikologi gitu awalnya? Oke, gue tuh awalnya milih psikologi karena emang ketertarikan gue tuh udah dari sebelum SMA. Dari sebelum SMA tuh gue udah kayak planning lah, kayak gue tuh SMA masuk jurusan IPS, terus nanti baru nanti pas kuliahnya tinggal masuk ke jurusan psikologi gitu. Jadi gue nggak mesti kayak yang linjur lah lintas jurusan gitu. Nah gitu. Nah terus habis itu kenapa gue pengen masuk psikologi, karena gue tuh pengen kayak memperbaiki diri gitu. Gue tuh pengen kayak mengembangkan diri gue ke menjadi orang yang lebih baik lah gitu. Gimana gue cara kayak to be a better human gitu. Nah terus kayak gue pengen masuk psikologi itu juga karena kesehatan mental di Indonesia itu kan juga masih kurang gitu. Nah gue tuh pengen mencoba untuk membantu menyebarluaskan gitu loh pentingnya kesehatan mental di Indonesia, dan itu bukan sesuatu yang harus di-shame, harus ditutupi gitu. Nah itu sih alasan gue pengen masuk psikologi. Nah, kenapa UI gitu, the next question? Kan banyak nih universitas lain di Indonesia yang bagus-bagus, atau nggak mungkin kalau lo mau keluar kan the same thing, there's a lot of universities. Kenapa Universitas Indonesia? Kenapa Universitas Indonesia? Karena gue tuh orangnya bukan yang bisa jauh-jauh gitu kalau dari rumah gitu. Jadi kayak gue tuh bukan anak yang bisa merantau jauh karena gue tuh orangnya bukan yang mandiri gitu. Jadi harus kayak adalah pegangan dari orang lain gitu. Nah sebenarnya awalnya juga kan gue pengennya tuh ada 3 pilihan. Pengennya UI, UGM, atau enggak Unpad. Cuman Unpad nggak bisa karena dia buat yang jurusan IPA doang. Terus kalau untuk yang UGM sebenarnya kan bagus juga. Nah, cuman jauh gitu. Nah akhirnya ya udah gue milih Universitas Indonesia. Nah lulusan di psikologi UI itu kan juga bagus-bagus. Ya udah akhirnya gue milih di situ juga. Ya, jadi nyobanya gitu. Terus lo masuk UI jalur apa, Kir? Gue masuk UI jalur consulting PPKB. Nah, PPKB berarti buat regular rekpar ya, regular paralel doang. Terus coba buat yang nonton yang belum tahu PPKB itu apa sih? Coba tolong dijelasin apa dasarnya gimana, dan mungkin pengalaman lo sendiri tahun lalu PPKB gimana, Kir? Kalau PPKB itu kan masuk kayak di jalur consulting. Nah, consulting itu ada 2, ada KKI, itu buat yang kelas internasional, sama yang PPKB-nya gitu. Nah, PPKB ini tuh dia masuknya itu lewat jalur undangan. Nah, mereka di jalur ini kita kan makanya rapot ya, nilai-nilai rata-rata di rapot sama pakai esai. Nah, itu sih, itu kalau jalur PPKB. Oke, terus kalau misalnya kan lo bilang raport sendiri nih, cara lo belajar buat raport konsisten gimana sih? Kan dilihat tuh dari awal semester berapa sampai akhir. Jadi tips and tricks dari lo buat raportnya stabil gimana sih? Oke, nah kalau ini kan kalau PPKB ini kan dia lewatnya dilihatnya itu lihat dari raport ya. Nah dari rapotnya ini harus stabil juga naiknya. Boleh sih kayak rata pun juga sebenarnya kayak nggak boleh sih, cuman kayak harus naik lah, harus naik intinya, grafiknya itu harus naik walaupun sedikit, tapi at least grafisnya naik. Nah kalau bisa sih jangan turun gitu. Nah sebenarnya kalau biar bisa naik ini dari kelas 10 pun juga harus di planning gitu. Sebenarnya sih kalau dari kelas 10 tuh udah harus kayak ada ya planning
lo tuh pengen masuk itu lewat jalur mana gitu, misalkan oke lah SNMPTN gitu, mungkin lo kalau misalkan bisa ada kuotanya masuk, oke alhamdulillah gitu. Cuman kan ada pilihan lain juga nih PPKB untuk yang ingin PPKB gitu, buat buka pilihan PPKB. Dari kelas 10 tuh lo udah harus nge-planning, intinya nilai lo tuh harus naik lah. Jadi kayak setiap orang juga kan cara belajarnya tuh beda-beda. Nah sebenarnya gue nggak bisa kayak apa ya nge kayak tips and trick gimana gitu, karena kan setiap orang cara belajarnya beda-beda. Nah ya udah makanya dari kelas 10 gitu lo tuh planning kayak cara belajar gue itu bener tuh gimana, cara naikin nilai lah setiap semesternya itu baiknya itu kayak gimana. Nah terus lo tuh harus liatin juga gitu, lo harus awas sama nilai rata-rata lo per semester gitu. Misalkan kalau turun, kalau bisa di semester depan itu naikin gitu. Nah dari PPKB ini juga kan dilihatnya tuh langsung dari semester 3 ya, dari semester 3, 4, 5 gitu. Pokoknya tuh yang harus dilihat banget itu yang itu semester 3, 4, 5 itu harus naik. Kalau bisa jangan turun, stabil pun juga jangan gitu, intinya naik gitu sih. Harus gitu ya, tapi ujung-ujungnya kan as what you said kan emang cara belajar orang beda-beda. Cuman kan ujung-ujungnya itu dari kelas 10 aja sih, jadi kayak lo sukanya gimana, yang recall baca sendiri, nge-stabil sendiri, mind map sendiri, flashcard, oh aku suka ditanyain kak, aku suka ngebaca kak, pokoknya cara-caranya banyak banget, jadi kayak ya cari what is best for you kan ujung-ujungnya. Nah next nih, tips and tricks nih buat bagian esainya gimana sih Kir? Kan ada tuh bagian esai yang lo bilang sebelumnya, coba jelasin dikit. Kalau untuk bagian esainya ini, pertama sih sebenarnya lo tuh kan esai ini tuh nulisnya harus rapih ya. Nah kalau bisa hal pertama yang lo lakuin itu nulisnya jangan langsung di kertas, tapi yang lo lakuin itu nulis ketik dulu di words gitu. Kalau misalnya lo udah merasa yakin, udah merasa sure gitu, oh my god, kalau gue udah mantap nih nulisnya gitu. Nah baru lo tulis di kertas. Nah, kalau bisa sih nulis di kertas itu juga jangan ada tip X dan tulisannya juga kebaca. Jangan amburadul gitu. Jadi kalau misalkan untuk orang-orang nih yang tulisannya masih berantakan gitu, masih nggak bisa dibaca, coba bisa gitu lah atau enggak minta orang lain gitu ya. Kalau misalkan tulisannya bagus, minta tolong gitu. Itu bisa juga sih. Benar-benar. Terus itu isinya apa sih Kir? Atau enggak berapa halaman juga gitu buat PKB? Kalau untuk halaman sih jangan banyak-banyak ya. Soalnya orang dari pihak UI-nya gitu yang ngebaca esai itu kan banyak ya, bukan satu, dua, tiga orang doang gitu, tapi dia tuh banyak. Nah jadi kalau bisa nulisnya itu jangan yang kayak kemana-mana lah gitu. Banyak. Kalau bisa pakai. Ya benar-benar harus kayak disingkat gitu. Dan kalau misalkan bingung gitu ya, apa sih gue pengen nulis gimana sih, cara ngebukanya tuh gimana, sebenarnya gue tuh pas dulu nulis esainya itu gue nyarinya juga gitu di Google. Itu sebenarnya banyak, kayak ada di situ ada kayak kumpulan lah orang-orang kayak udah ngumpulin kayak contoh-contoh esai itu yang ini tuh kayak gimana yang benernya gitu. Itu bisa dilihat juga. Nah, atau enggak kalau misalkan lo itu punya kenalan gitu ya, yang kakak kelas yang dulunya itu masuk lewat jalur PPKB juga, itu bisa dilihat. Mintalah gitu, misalkan minta pinjem gitu, kak boleh nggak gitu, aku lihat kakak dulu gitu, aku pengen buat contoh lah gitu. Nah terus buat dimasukin ke PPKB-nya itu, ini penting sih, ini kayak agak bocoran gitu. Jadi kalau bisa kan UI itu punya nilai-nilai gitu ya, ada 9 nilai utama yang harus diikutin. Nah kalau bisa lo itu masukin kayak kesamaan lo, misalkan lo tuh misalkan kejujuran gitu ya, di UI itu kan ada nilai kejujuran. Nah lo tuh masukin aja gitu ya nih, tapi intinya ya udah gitu, misalkan dimasukin aja ada misalkan 1 atau 2 nilai UI gitu, itu bagus sih. Nah terus abis itu dan yang penting, hal penting lainnya lagi itu kalau bisa lo masukin kayak planning lo untuk future-nya, misalkan di fakultas itu lo tuh udah mau ngapain aja. Jadi misalkan
lo misalkan aku kan masuk fakultas psikologi gitu, misalkan lo masuk ini, misalkan lo abis masuk fakultas psikologi, udah lulus gitu, terus lo tuh pengennya lanjut ke mana gitu. Pokoknya intinya tuh kayak rencana lo untuk masa depan lah, gak mesti yang detail banget, tapi udah ada gambarannya, at least lo itu udah bagus gitu sih. Jadi kayak lo tiap UI-nya itu yang pas baca, oh ya ini anak udah ada gambaran apa yang pengen dilakuin gitu, itu udah bagus banget. Udah bukan pasti kepilih sih, cuman kayak intinya chance buat kepilihnya itu nambah. Ya. Jadi ya nggak usah mikirin guys ke 5 tahun, 6 tahun, maksudnya cukup setahun, 2 tahun setelah lulus tuh mau ngapain gitu kan, mau lanjut S2 aku, mau langsung kerja kak, di sini kak, sini kak, ya udah jelasin aja gitu kan di esainya bagaimana. Terus nih Kir, kan tadi lo bilang buat esai tips and tricksnya gini dan lain-lain. Coba mungkin kalau kayak gitu kayak SNPTN nggak harus ngelihat ranking kayak oh rata-ratanya dia tuh kayak gini nih, berarti gue nggak milih fakultas yang sama, takutnya kan jalur PPKB-nya dia yang ngambil karena dia nilainya mungkin lebih naik daripada gue, gitu-gitu ada nggak sih? Oke, jadi kalau di SMA gue dulu, itu tuh dia BK-nya emang aktif gitu ya, yang kayak anak-anak itu lewat jalur SNM sama PPKB gitu ya, itu kayak mereka diawasin ketat gitu. Jadi intinya dari dari BK-nya itu, mereka kayak ngerangkap anak-anak yang pengen masuk jurusan ini gitu, terus anak-anak yang pengen masuk jurusan ini. Kalau untuk PPKB kan digabung ya, IPA IPS. Nah, mereka tuh juga ngerangkap gitu, terus ya udah kelihatan aja gitu listnya. Itu sebenarnya kalau itu dari SMA gue sih emang BK-nya aktif. Jadi kalau misalkan gue pengen lihat updatean orang-orang yang pengen masuk jurusan yang sama dengan gue di jalur PKB, gue bisa lihat di situ. Jadi gue bisa lihat juga kompetitor lain. Alhamdulillah sih, yang kan gue masuk PKB gitu, jadi gue masuk ke kuotanya. Nah, untuk kalau misalkan di BK di sekolah kalian itu mungkin nggak terlalu aktif gitu ya, kalian bisa juga nanyain di grup angkatan atau teman-teman kalian yang kayak lo pengen masuk jurusan apa sih gitu. Nah terus habis itu lo bikin listnya sendiri gitu, lo terus saya updatein aja gitu. Jadi lo bisa mengawasin juga lah intinya kompetitornya ada berapa banyak. Kebablas orang sana sini ya, jadi benar-benar kayak ketahuan, oh dia mau kesini, ya udah berarti gue nggak ke jurusan ini, gue ke jurusan yang lain biar dapat PPKB-nya jalur kuotanya gitu-gitu. Terus lo ada nggak last minute tips and tricks buat yang mau masuk PPKB tahun depan kak? Mau gini-gini, mau tahu dong tips and tricks biar jadi mahasiswa Universitas Indonesia ya. Buat yang pengen masuk, sebenarnya bagus sih kalau misalkan kalian ya udah rencana dari dulu kelas dulu gitu, itu udah ke planning lah. Tapi sebenarnya ada satu juga gitu ya, advice, yaitu jangan terlalu terpaku sama jalur undangan. Jadi misal gini, kalian ngarepin itu pengen SNM, oke, SNM habis itu PPKB juga kalian harapin gitu. Cuman jangan terpaku sama option itu aja gitu, karena kalau misalkan emang kalian gak kepilih gitu, itu kan udah devastating banget gitu, itu kayak bisa, pokoknya kayak sedih banget lah gitu. Nah, baiknya sih kalian tuh buka option, terus kalian juga belajar juga buat ujian tertulis gitu, lewat SBMPTN gitu. Ya gitu sih. Sebenarnya dulu pas gue gak kepilih di SNMPTN gitu, itu gue kayak sedih banget gitu, kayak gitu deh. Terus habis itu kayak untungnya sih alhamdulillah PKB-nya kayak dapat gitu, alhamdulillah sih gitu. Tapi intinya jangan terlalu terpaku banget sama option yang ada gitu. Kalian benar-benar buka lah semuanya gitu. Semangat terus pokoknya, motivasinya kan harusnya. Benar-benar. Ya, kalau nggak di sini ya di sini. Ujung-ujungnya gue selalu bilangin nih ke kalian nonton, kalau misalnya usaha lo ada tapi lo nggak doa sama yang di atas atau nggak dapat restu orang tua apa orang sekitar lo, that's still a major thing di kehidupan lo. Jadi usaha oke, one thing, tapi ya ujung-ujungnya doa sama restu is another thing, dan itu makes up the 100%. Orang tua paling penting. Ya, makanya coba Kir, misalnya ya kak, gue mau masuk UI, cuman gue nggak tahu fakultas apa kak, apa jurusan apa. Caranya kayak lo gitu loh, nemuin gue mau masuk psikologi dari awal tuh gimana sih? Kalau gue sih itu emang kayak kan dulu tuh gue udah pengen masuk gitu, udah kayak udah fokus sama itu aja gitu. Nah cuman
sebenarnya kalau yang bingung gitu kayak lu pengen masuk jurusan apa gitu ya, itu sebenarnya kayak ya udah bentuk tapak gitu. Kayak lu mikir kayak bener kayak harus yang aduh apa sih, kayak lu mikirin banget gitu kayak misalkan malam-malam gitu lo lagi bosan atau gimana gitu, ya udah lo mikir aja kayak lo cocoknya masuk ke mana ya gitu, yang yang gue cocok gitu tuh apa, dan yang penting banget itu passion lo tuh di apa, passion lo itu di mana. Jadi kalau misalkan lo masuk ke jurusan yang lo nggak apa ya, kayak nggak ada passionnya gitu, itu lo kayak ntar juga setengah-setengah gitu. Jadi lebih baik tuh lo ngambil jurusan yang mungkin walaupun susah gitu, misalkan itu berat, cuman lo tuh suka di jurusan itu pun juga lo kayak bakal lancar lah gitu istilahnya. Misalkan lo masuk jurusan yang orang tua lo pilih, atau nggak misalkan lo tuh kayak terpaksa atau gimana gitu ya. Kalau walaupun jurusan itu nggak begitu berat gitu, tapi lo tuh merasa di hati tuh kayak lo ngelakuinnya itu nggak cocok gitu. Ya benar. Karena ujung-ujungnya kan nggak ada fakultas sebenarnya, atau nggak jurusan yang gampang gitu kan. Jadi ujung-ujungnya kalau bisa motivasiin diri lo sendiri buat ngedorong lo buat aku harus ngerjain PR ini, harus ngerjain ujian ini, buat ini berarti the EZ gitu kan. Ujung-ujungnya kan lo harus nikmatin, karena kan 4 tahunnya kan ujung-ujungnya gitu. lo yang lakuin kan, bukan orang tua lo atau kakak lo atau tante lo, terserah, yang penting you gonna do it. Jadi ujung-ujungnya lo harus nge-enjoy dan lain-lainnya kan. True. Pokoknya ujung-ujungnya jangan bagus tuh motivasi dari diri. Itu pokoknya tuh yang bener-bener lo bakal bakal kayak jalanin kayak sesuatu hal yang jalan terus gitu. Kalau misalkan motivasi lo dari diri sendiri, itu benar-benar kayak walaupun berat lo jalan terus lah intinya gitu. Kalau anak-anak psikologi zaman now, kalau kalian tahu, lo dengerin lessons-nya, itu namanya intrinsic kan motivasi batin kan, bukannya extrinsic. Kalau extrinsic itu gue mau masuk UI gara-gara ntar dibeliin nyokap bokap mobil kak. Nah, maksudnya itu beda lah ya motivasinya. Tapi ya I guess that's it. Ujung-ujungnya kalau misalnya you have the motivation, insya Allah kita doain ya kan. Mungkin next year ketemu kayak Kak Kir kan kemarin ngasih tips and tricks gitu kan. Dan semoga usaha kalian ya bisa lah ya. Misalnya insya Allah didoain sama yang di atas, dikabulin kan ya, siapa tahu gitu kan. Amin. Tapi thank you so much Kir for becoming bintang tamu di video kali ini. Kita pamit dulu ya. Bye. Nah, udah dengerin baik-baik kan pengalamannya Kir. Nah, sekali lagi makasih banyak Kir udah mau jadi bintang tamu gue di video kali ini. Semoga bermanfaat ya buat kalian. Nah, jangan lupa buat like, subscribe, comment down below, share it to teman-teman kalian atau nggak keluarga kalian yang butuhin. And I'll see you in the next video. Bye!